Bagaimana rasanya jika kalian mendadak terbangun di sebuah ruangan asing, tubuh penuh dengan selang medis, dan kalian sama sekali tidak ingat siapa nama kalian, di mana kalian berada, atau apa yang sebenarnya terjadi? Inilah yang dialami oleh seorang pria yang baru saja sadar dari koma panjangnya. Dia sendirian, dikelilingi oleh peralatan komputer canggih yang terus mengeluarkan suara mekanis. Ingatannya kosong total. Namun, pria yang bahkan tidak ingat namanya sendiri ini tidak sadar bahwa di pundaknya, takdir dan keselamatan seluruh umat manusia di bumi sedang dipertaruhkan. Sambil mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, dia mulai memeriksa ruangan sekitarnya, mencari tahu petunjuk sekecil apapun yang bisa menjelaskan di mana dia berada sekarang. Namun, rasa bingungnya langsung berubah menjadi horor yang mengerikan. Di ruangan yang sama, dia menemukan dua ranjang lainnya. Dan ketika dia memeriksanya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ada dua orang lain di sana, namun mereka sudah lama tewas. Tubuh mereka sudah mengering seperti mumi. Pria ini menyadari satu hal yang mengerikan. Dia sempat berada di dalam kondisi koma bersama kedua orang ini, tapi hanya dia satu-satunya yang berhasil bertahan hidup. Pertanyaannya, siapa mereka dan apa yang sebenarnya membunuh mereka berdua? Mencari jawaban, pria ini melangkah menuju sebuah dinding yang memiliki katup penutup. Dia membukanya perlahan, berharap bisa melihat pemandangan kota atau pepohonan dari balik jendela. Namun, harapannya hancur seketika. Di balik kaca tebal itu, tidak ada langit biru atau daratan. Yang ada hanyalah kegelapan abadi yang pekat, hamparan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekosongan yang sunyi. Meskipun ingatan personalnya hilang, pria ini menyadari bahwa otak ilmiahnya masih berfungsi dengan sangat baik. Dia adalah seorang ilmuwan. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa nama pria ini adalah Ryland Grace. Menariknya, dia bukanlah seorang astronot militer top atau agen rahasia pemerintah. Dia hanyalah seorang guru sains di sebuah sekolah menengah. Lalu, bagaimana bisa seorang guru sains biasa dari sekolah menengah berakhir di dalam pesawat luar angkasa mutakhir sejauh jutaan tahun cahaya? Kembali ke masa kini, namaku Ryland Grace, bisiknya. Di ruang kendali utama, pandangannya tertuju pada sebuah logo yang terukir di dinding baja. Pesawat ini bernama Hail Mary. Ingatan Ryland kembali berputar ke masa beberapa tahun sebelum pesawat itu diluncurkan. Bumi saat itu sedang gempar. Para astronom menemukan sebuah anomali mengerikan pada matahari yang mereka sebut sebagai Petrova Line. Ada sebuah jalur energi merah misterius yang membentang dari matahari menuju planet Venus. Dampaknya sangat fatal. Karena Ryland Grace sebenarnya memiliki latar belakang sebagai ahli biologi molekuler sebelum jadi guru, dia direkrut secara rahasia oleh Satuan Tugas Internasional untuk meneliti sampel dari matahari tersebut. Disinilah Ryland menemukan fakta yang mengejutkan dunia. Penyebab meredupnya matahari bukanlah karena reaksi kimia alami, melainkan karena serangan alien. Tapi bukan alien berbentuk pesawat piring terbang, melainkan alien mikroorganisme bersel tunggal yang sangat rakus. Ryland menamakannya astrophage, pemakan bintang. Makhluk kecil ini berkembang biak di permukaan matahari dan menyerap energinya untuk digunakan sebagai bahan bakar mereka berpindah antar bintang. Potongan-potongan ingatan itu akhirnya menyatu di kepala Ryland di masa kini. Dia melihat ke layar monitor pesawat Hail Mary yang menunjukkan bahwa mereka sekarang berada di sistem bintang lain bernama Tau Ceti, satu-satunya bintang yang diketahui kebal dari serangan makhluk astrophage tersebut. Tugas Ryland adalah mencari tahu kenapa bintang ini bisa kebal, lalu mengirimkan solusinya kembali ke bumi. Namun, saat Ryland memeriksa status persediaan bahan bakar pesawat, wajahnya mendadak pucat pasi. Bahan bakarnya hanya cukup untuk sekali jalan. Misi Hail Mary ini, sejak awal adalah sebuah misi bunuh diri. Dan Ryland Grace kini terjebak sendirian di sana. Ryland tidak punya waktu lama untuk meratapi kesedihannya. Tiba-tiba, seluruh sistem komputer di ruang kendali berbunyi nyaring.
Sensor mendeteksi ada sebuah objek raksasa yang bergerak memotong jalur penerbangan pesawat Hail Mary. Apakah itu meteorit jatuh? Ataukah puing-puing luar angkasa? Radar menunjukkan objek itu bergerak terlalu teratur untuk disebut sebagai batu luar angkasa alami. Saat Rylan melihat keluar jendela, dia tak percaya. Itu adalah sebuah pesawat luar angkasa lain. Bentuknya sangat asing, tidak mirip sedikit pun dengan teknologi buatan manusia di bumi. Ini adalah bukti nyata yang dicari manusia selama berabad-abad. Kita tidak sendirian di alam semesta ini. Pertanyaannya, apakah makhluk di dalam pesawat itu ramah, ataukah mereka adalah ancaman baru? Pesawat misterius itu tidak menyerang. Mereka justru memosisikan diri sejajar dengan pesawat Hail Mary. Tak lama kemudian, Rylan menyadari bahwa alien ini sedang mencoba berbicara dengannya. It could be a message. Setelah dia berhasil mendapatkan pesannya, dia menyadari di dalamnya berisi benda aneh seperti susunan planet. Dan dia juga menyadari satu hal. Sepertinya itu adalah susunan planet, di mana asal-usul kapal raksasa itu berasal. Dia menanggapinya. Sebagai gantinya, dia menyusun ulang susunan planet itu hingga menjadi susunan planet yang ada di tata surya. Dengan begitu, secara tidak langsung, dia juga ingin memberitahukan kepada mereka asal-usulnya. Setelah mengirim kembali pesan tersebut kepada mereka, sebut saja Blip E, langsung menghubungkan diri dengan pesawat Hail Mary. Seolah Blip E ini mengundangnya, Grace, untuk datang ke pesawatnya, Blip E. Sesaat dia berada di dalam jembatan penghubung itu, dia sedikit terkesima dengan apa yang di sana. Di ujungnya terdapat cermin kecil. Saat Grace mencoba mengintip, sesosok alien berbentuk batu dan mempunyai 5 lengan seperti laba-laba. Menyambutnya dengan salam yang mengejutkan. Bukan hanya menyambut, alien itu juga membuat miniatur Grace yang menandakan alien itu bersahabat. Grace menamainya dengan sebutan Rocky. Singkatnya, Grace sepertinya menyadari bahwa Rocky melihat dengan menggunakan suara atau ekolokasi. Echolocation, right? You need surfaces to see. Try this. Karena itu, agar mempermudah mereka berkomunikasi, Grace terus mencoba membuat alat penerjemah. Merekam suara yang dihasilkan oleh Rocky, kemudian menggunakan komputer Hail Mary untuk mengubahnya menjadi sebuah kode. Lalu menerjemahkannya secara otomatis, agar Grace paham saat Rocky ingin berbicara. Dan juga sebaliknya, Grace mengubah bahasa manusia menjadi nada yang bisa dimengerti oleh Rocky. Dari situ Grace mengetahui bahwa Rocky berasal dari planet bernama Eris,
yang dimana bintang dari planet tempat tinggal Rocky juga terinfeksi astrophage. Karena itu Rocky dan teman-temannya pergi untuk meneliti bintang Tau Ceti. Tapi sayangnya saat dalam perjalanan menuju Tau Ceti, semua rekan-rekan si Rocky gugur dalam tugasnya. Hanya Rocky sendiri yang berhasil selamat. Mereka berdua memiliki misi yang sama dan juga bernasib sama. Karena itulah keduanya menjadi akrab satu sama lain. Lanjut, karena memiliki tujuan yang sama, keduanya mulai berdiskusi tentang bagaimana bintang Tau Ceti bisa bertahan dari infeksi. Namun karena keasikan mengobrol dan berdiskusi, Grace merasa lelah dan ingin istirahat, tapi Rock ingin Grace tidur di kapal miliknya. Saat Grace sudah tertidur sedikit ingatan, masa lalunya kembali muncul. Grace pernah meneliti sebuah mesin gravitasi buatannya, serta memperlihatkan mesin pemancar. Inilah rahasianya. Mesin pemancar itu tentu saja membutuhkan bahan bakar. Jika bahan bakar yang umum dipakai diganti dengan astrophage, maka daya yang dihasilkan sangatlah besar. 1 gram astrophage saja sanggup melelahkan baja hanya dalam hitungan detik. Melihat Grace sangat jenius, komandan di sana ingin merekomendasikan Grace untuk ikut juga dalam misi ini. Tapi Grace sendiri menolaknya karena dia sangat penakut. 3 hari menjelang keberangkatan saat sedang merayakan pesta, terjadi ledakan besar. Akibatnya astronot yang memang sudah ditugaskan dalam misi ini pun meninggal dunia. Hal ini tentunya menimbulkan masalah yang sangat besar, karena tidak mungkin melatih seorang astronot ilmuwan dengan sesingkat itu. Karena jadwal keberangkatannya tidak boleh ditunda lagi. Karena hal itulah Grace satu-satunya pilihan. Sebagai orang yang ahli dan sudah meneliti astrophage, terlebih Grace juga hidup seorang diri tanpa keluarga. Tentu saja Grace sudah mengatakan di awal bahwa Grace tidak ingin ikut karena dia penakut. Karena hal itu salah satu ilmuwan, sebut saja Eva, yang mengundangnya dulu, memaksa Grace mencoba kabur. Grace tetap berhasil ditangkap oleh petugas, membiusnya, lalu dikirim ke luar angkasa. Jadi, begitulah kenapa Grace berada di luar angkasa saat ini. Keesokan harinya, gantian Rocky yang mengunjungi kapal Hail Mary. Alien itu membungkus dirinya di dalam cangkang bola, agar bisa bertahan di dalam atmosfer pesawat Hail Mary. Tujuannya tentu saja untuk meneliti dan merencanakan apa tindakan mereka berikutnya. Hanya dalam waktu singkat, pertemuan mereka menjadi semakin dekat. Well, I wasn't expecting company. That's the evaporate. Whoa! What's this? That is the disco ball. That makes me happy. Petrova line. We collect astrophage. Mereka we study mulai it, bertengkar, we go home, we collect, we stay bercanda. Stay. Rocky new to ball. Rocky, my hand is up. Okay. Where my bedroom? Bedroom. What to do. He tells me why to do it. He tells me how to do it. He tells me when to do it. And then when I do it, he's like, "What are you doing?" Exotic. Wait. It looks beautiful. Show me. Oh my God. He has incredible hearing. He can see through walls. Who is Grace talking to? Question. Bahkan mengintip satu sama lain. Karena kedekatan itulah akhirnya Grace menyadari bahwa rekan-rekan Rocky tewas karena terkena paparan radiasi dari bintang Tau Ceti. Meski mereka mampu menjelajahi luar angkasa, tapi mereka sama sekali tidak mengerti tentang konsep relativitas atau bahaya radiasi yang bisa menyebabkan kematian. Namun pertanyaannya, kenapa hanya Rocky yang masih hidup? Itu disebabkan karena Rocky sendiri adalah mekanik. Saat di pesawat luar angkasanya, dia menghabiskan banyak waktu di ruang mesin. Dan tentu saja, mereka juga menggunakan astrophage sebagai bahan bakar mereka. Sama halnya seperti pesawat Hail Mary. Astrophage inilah yang melindungi Rocky dari paparan radiasi. Lanjut. Rencana mereka adalah terbang ke garis Petrova untuk mengambil sampel astrophage, agar mereka bisa meneliti kenapa astrophage tidak memakan bintang tersebut. Tapi, mereka harus bergerak cepat, karena jika mereka berlama-lama di sana, mereka akan hangus terbakar. Rocky menyarankan agar mereka langsung menuju ke planet Tau Ceti. Dengan begitu, mereka tidak perlu terburu-buru
dan bisa mengambil stempel dengan aman. Menanggapi ide tersebut, Grace langsung menerbangkan pesawat Hail Mary menuju planet Tau Ceti. Talking aim. 150,162 kilometers per second. Should arrive at Tau Ceti E at... Arrival at Tau Ceti E in Mereka berdua menghabiskan banyak waktu di ruang simulasi. Karena perjalanannya membutuhkan waktu 11 hari. Grace memperlihatkan keadaan planet bumi kepada Rocky. Dia langsung menyukainya. Meski kenyataannya Grace sendiri tidak akan bisa pulang kembali ke bumi. I say either, you say... Either. No. I say neither, you say... Neither. No. Di sisi lain, Rocky ternyata mempunyai pasangan. Jadi seandainya misi ini berhasil, dia akan segera pulang untuk kembali bertemu dengan pasangannya. It's beautiful. Singkatnya, mereka pun tiba dan mengorbit di planet Tau Ceti, tepat di jalur Petrova. Setelah berhasil mengumpulkan sampel, Grace memberitahu Rocky, jika di bumi, siapapun yang menemukan bintang atau planet, maka mereka berhak memberinya nama. Karena itu Grace memberi nama planet itu dengan nama planet Adrian, seperti nama pasangan Rocky, yang sebelumnya diceritakan. What is Grace doing? Question? Lanjut, saat Grace sedang meneliti sampel astrophage, dia menyadari bahwa di planet Adrian ini terdapat organisme lain. Organisme inilah yang bertindak sebagai predator atau pelindung, agar astrophage itu tidak dapat memakan planet Adrian. Karena sebelum astrophage itu memakannya, organisme ini sudah memangsa astrophage terlebih dahulu. Ini juga membuktikan bahwa di planet Adrian ini juga memiliki makhluk hidup lainnya. Sekaligus juga menjadi jawaban untuk menyelamatkan matahari atau bintang di planet Eris. Jadi, mereka menyusun rencana berikutnya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin organisme itu untuk dikirim ke planet bumi. And Earth. There's life on Adrian. Oh, Grace! Grace! Yeah. Life! Life is reason! Life is reason! Yeah. No, You no, said no. it, buddy. No, Life no, is a understand. reason. Life is reason! Life is reason! Life is reason what? Life on Adrian is reason astrophage imbalance. Life on Adrian makes astrophage die. Predator. Yes. That would keep the population stable. Bring Predator home, our stars not die. Life is reason, star not die. Is some kind of microbial predator on Adrian. The problem is this ship wasn't Masalah built for utama it. muncul. Pesawat Hail Mary tidak boleh terlalu dekat dengan atmosfer. Lalu karena Rocky, yang memang seorang mekanik dan mempunyai kecerdasan yang bagus, Sound like fishing. dia merancang sebuah alat seperti pancingan. Ya, seperti memancing ikan di laut. Bedanya ini di luar angkasa. Plan is like fishing. We get very close to Adrian clouds with chain. Then Grace go on hull to reel it in. If ship not at precise angle and speed, we die. Namun, sebelum mereka melanjutkan ke rencana berikutnya, Rocky bertanya, apakah Grace bisa mengemudikan pesawat luar angkasa ini? Karena sejauh yang Rocky tahu, Grace adalah seorang ilmuwan. Grace menggelengkan kepala. Rocky pun mengajarinya bagaimana cara mengemudikan kapal luar angkasa dengan baik agar misi ini berhasil. Selesai latihan, Grace mendokumentasikan hasil dari penelitiannya untuk dikirim ke bumi. Sesekali Rocky menampakkan dirinya di sana. Grace akan mengirim sampel dan hasil penelitiannya ke bumi dengan menggunakan prop khusus, agar ilmuwan di bumi pun dapat mempelajarinya. Sementara, dirinya tetap tinggal di kapal Hail Mary karena bahan bakarnya tidak cukup untuk perjalanan pulang. Walaupun persediaan makanannya masih bisa bertahan selama beberapa tahun. Tentu saja, hal itu juga langsung membuat Rocky terkejut dan tidak terima, sekaligus sedih mengetahui sahabat seperjuangannya sebenarnya sedang menjalani misi bunuh Dirman. What mean make peace? Rocky bertanya, berapa jumlah astrophage yang Grace butuhkan untuk kembali ke bumi?
Rocky bisa membantunya dengan membagi bahan bakar milik kapalnya, yaitu Blip E dengan pesawat Hail Mary. Meski dengan hal itu Rocky jadi terlambat sekitar 6 tahun untuk bisa pulang kembali ke planetnya. Intinya Rocky hanya ingin Grace pulang dengan selamat. Mendengar kebaikan hati Rocky, Grace pun sedih dan memeluknya. Yah, walaupun itu hanya sebongkah batu, tapi masih memiliki perasaan yang tidak kalah dengan manusia itu sendiri. I thought you made peace. Question? Cute. Whoa. What? What's happening? A hug. Oh. How do you know when the hug is done? You just feel it. Oh. Singkat cerita, tibalah saatnya mereka mengumpulkan sampel organisme tersebut. Manual mode activated. Go. That's not half bad. It's full good. Hail Mary mengorbit di atas planet Adrian, lalu Grace melempar pancing tersebut keluar agar bisa menangkap sampel. Setelah dirasa cukup penuh, Grace keluar dari pesawat untuk menarik pancingnya secara manual, namun dia harus sangat berhati-hati. Words of encouragement. Words of great encouragement. Nope. Collector is closed. Move winch into position. Sure should be here soon. Yeah, it's here. Careful, Collector. Important. Naasnya karena pesawat Hail Mary tidak kuat menahan tarikan gravitasi planet Adrian. Muncul percikan api akibat bergesekan dengan atmosfer planet. Saat Grace mendapatkan sampel itu, Grace kehilangan keseimbangan yang membuat kapsul itu lepas dari genggamannya. Tidak ingin melepaskan kesempatan ini, hanya berbekal tali pengaman seadanya, Grace memberanikan diri untuk mengambil kapsul tersebut, lalu kembali masuk ke kapal. Abort. Grace will die. No. Grace? I'm here. Amaze. Grace, okay, question? Lalu menjauh dari planet Adrian. Akan tetapi pesawat Hail Mary tetap tidak kuat menahan tarikan gravitasi planet Adrian. Hal ini menyebabkan lapisan kompartemen tabung bahan bakar mengalami kebocoran. Grace terpaksa melepaskan tangki bahan bakar yang rusak itu. Tentu saja hal ini menyebabkan pesawat Hail Mary kehilangan daya dan sistem gravitasi buatan jadi terganggu. Karena tidak kuat menahan tekanan, Grace terbentur lalu terjatuh pingsan. Situasi darurat ini memaksa Rocky keluar dari bola pelindungnya, lalu berusaha mengendalikan pesawat Hail Mary dan memperbaiki sistem pesawat, bahkan membawa Grace ke ruang perawatan. Eye movement detected. Good morning, Dr. Grace. Setelah sadar dari pingsannya, Grace menyadari pesawat Hail Mary sudah dalam keadaan stabil. Namun sayangnya, akibat terlalu lama berada di luar bola pelindung dan terpapar atmosfer dari pesawat Hail Mary, tubuh Rocky terluka parah, dan untuk sementara Rocky harus memulihkan diri di dalam bola pelindungnya. Grace juga membuat ruang pelindung baru serta menyinari Rocky dengan cahaya agar bisa mempercepat penyembuhan sahabatnya itu. Sela menunggu kesembuhan Rocky.
Grace mencoba meneliti sampel organisme yang mereka kumpulkan. Dan ternyata memang benar organisme itulah yang menjadi predator alami bagi Astrophage. Ketika mereka disatukan, organisme itu langsung memakan Astrophage tanpa sisa sedikit pun. Grace memberi nama organisme Taumuba, yang artinya amuba dari Tauseti. Makhluk bersel tunggal yang menjadi predator alami bagi Astrophage yang sangat takus. Tapi masalahnya Taumuba tidak cukup kuat menahan nitrogen. Karena itu Grace berencana untuk membiarkan Taumuba sebanyak mungkin lalu menyimpannya di dalam tabung berbahan xenonit milik Rocky, yang bisa melindunginya dari paparan nitrogen. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Rocky pun sembuh. Grace kemudian menunjukkan temuan barunya, yang berhasil membiarkan Taumuba. Dan akhirnya tibalah waktu bagi mereka berdua untuk pulang ke planetnya masing-masing. Sesuai janji Rocky sebelumnya, dia memberikan 2 juta Astrophage untuk bahan bakar Grace pulang ke bumi. Mereka sempat merayakan perpisahan mereka. Wow. Is special clothing for celebration. It's not much, just a little something. Setelah berpamitan, keduanya pun berpisah satu sama lain. Singkat cerita, di tengah perjalanan pulang, alarm pesawat Hail Mary tiba-tiba berbunyi. Komputer mendeteksi adanya kontaminasi di rumah penyimpanan. Saat Grace memeriksanya, ternyata Taumuba dengan cepat berevolusi dan menjebol tabung xenonit. Grace langsung bertindak cepat untuk mengamankan tabung yang bocor tersebut. Namun yang menjadi kekhawatirannya, Taumuba yang dibawa Rocky juga pasti ikut berevolusi. Terlebih kapal angkasa Rocky terbuat dari xenonit. Jika tidak ditangani dengan cepat, Taumuba akan menembus ruang bahan bakar pesawat milik Rocky, kemudian memangsa semua Astrophage yang ada di dalam tabung bahan bakar itu. Walaupun Rocky bisa bertahan di ruangan hampa, tapi radiasi bisa membunuhnya secara perlahan. Sama halnya seperti teman Rocky yang lainnya. Grace tentu saja tidak akan membiarkan sahabatnya menderita. Setelah berpikir panjang, Grace pun memutuskan Grace tidak peduli lagi untuk pulang ke bumi. Dia akan menyusul Rocky demi menyelamatkannya. Sementara Taumuba dan seluruh hasil penelitiannya akan dikirim ke bumi menggunakan prop khusus, seperti rencana awal. Setelah mengirimkannya, Grace langsung tancap gas menyusul kapal luar angkasa Rocky. Dia mengikuti jejak Astrophage yang dikeluarkan dari kapal Rocky sebagai bahan bakar. Setelah menempuh waktu beberapa hari lamanya, akhirnya pesawat Hail Mary menemukan pesawat Rocky dan menyelamatkannya. Adegan berpindah ke Eva yang ada di bumi. Ilmuwan yang dulu mengundang Grace, terlihat dari raut wajahnya yang sudah menua. Sepertinya sudah belasan atau puluhan tahun berlalu. Bumi hampir membeku karena kekurangan energi dari matahari. Sampel dan hasil penelitian yang dikirimkan oleh Grace pun tiba kepadanya. Let's begin. Di lain sisi, Grace memilih untuk tinggal di planet Eris. Planet asalnya Rocky. Di sana ilmuwan dari planet Eris membuat biodome, pelindung khusus yang menyerupai atmosfer di planet bumi. Dan Grace tinggal di dalamnya, menjadi guru serta mengajari sains kepada anak-anak di planet Eris. Can we talk about the water temperature a little bit? It's amazing, just that you've done it at all. Can I think about it? Good morning, class. The speed of light. Tamat.